Wa nada munadin, pada malam pertama Ramadan itu ada suara sebenarnya yang menggelegar, tapi kita tidak ada satupun manusia yang mendengar. Suara itu mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Kalian yang mau tobat, kalian yang mau surga, kalian yang kepingin melakukan kebaikan, saatnya sedang dibuka. Saat itu telah tiba, kata suara itu. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan wahai anda-anda yang terbiasa melakukan pelanggaran, hai anda-anda yang terbiasa melakukan maksiat, saatnya untuk berhenti sejenak. Saatnya untuk kalian mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Berhenti untuk melakukan pelanggaran dan dosa-dosa. Karena ini bulan suci, bulan yang luar biasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kata suara yang sebenarnya menggelegar di malam pertama Ramadan. Tapi tentu kita manusia tidak ada satupun yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang tiada terhingga karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang mulia. Hari ini adalah Jumat pertama di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Setelah pemerintah mengumumkan malam Kamis kemarin adalah malam pertama Ramadan, dan alhamdulillah seluruh umat Islam di dunia tahun ini mengawali Ramadan yang sama. Begitu juga di tengah-tengah negara Republik Indonesia, yang mana sering terkadang terjadi perbedaan antar organisasi awal dan akhir Ramadannya. Tahun ini alhamdulillah Ramadan awalnya semuanya sama. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena musim ketaatan dan musim pelipat gandaan pahala sekarang telah tiba di hadapan kita, maka tentu ini adalah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umat Islam, terutama kita yang masih hidup di atas dunia. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah.
Tahukah kita apa yang terjadi pada malam Kamis yang lalu? Ketika telah resmi diumumkan bahwa malam pertama Ramadan telah tiba. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadana," begitu datang pertama malam Ramadan, "sufidatis syayatin wa maradatul jin," maka setan-setan dibelenggu, jin-jin yang jahat dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun," pintu-pintu neraka semua ditutup dan tidak ada satupun yang dibuka. "Wa futihat abwabul jannah walam yughlaq minha babun," 8 pintu sorga dibuka selebar-lebarnya dan tidak ada satupun yang ditutup. "Wa nada munadin," dan pada malam hari itu, malam Kamis yang lalu, terdengar suara menggelegar, tapi kita semua manusia tidak ada yang mendengar. Suara itu mengatakan, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Kalian yang menginginkan pahala, kalian yang menginginkan surga, kesempatan itu sekarang telah tiba. "Wa ya baghiyasy syarri aqsir," dan wahai kalian yang terbiasa melakukan pelanggaran dan dosa-dosa, berhenti sejenak, berhenti karena ini bulan suci. Tinggalkan segala dosa, tinggalkan segala pelanggaran. Itu kata suara yang menggelegar. Seluruh alam mendengar, kecuali kita manusia Allah tidak izinkan untuk mendengar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla laila." Dan mulai malam pertama Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala memasukkan list, memasukkan ke dalam daftar, ada orang-orang yang disebut dengan utaqa'u minan nar, orang-orang yang dimasukkan ke dalam list daftar orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kulla lailah, dan itu terjadi setiap malam, di malam-malam Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, izinkan khatib yang gaib ini pada hari ini mengkaji apa yang terjadi pada malam pertama Ramadan itu, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis tadi. Yang pertama, begitu matahari tenggelam pada hari Rabu yang kemarin, datanglah malam dan alhamdulillah hilal kelihatan, maka berarti itulah malam pertama Ramadan. Maka mulai malam itu, kata baginda Nabi pada hadis ini, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kesempatan kepada manusia, memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, di mana setan-setan dan jin-jin jahat yang biasa menggoda manusia diikat dan dibelenggu. Maka pertanyaannya, kenapa kemudian di bulan Ramadan masih saja terjadi kemaksiatan, masih terjadi pelanggaran, padahal Allah Subhanahu wa taala sedang mengikat dan memenjarakan untuk sementara setan-setan dan jin-jin yang jahat itu? Pertanyaannya, karena kita punya nafsu, di mana Allah Subhanahu wa taala memang menyebut dalam Al-Qur'an bahwa yang namanya nafsu, innan nafsa la ammaratum bisu', nafsu kita ini biasanya mengajak kita untuk melakukan kejahatan.
Tetapi bukankah Allah sedang menghadirkan satu ibadah yang mampu menundukkan nafsu itu? Nafsu itu bisa ditundukkan dengan ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sedang wajibkan kepada kita. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setidak-tidaknya ada 3 nafsu yang sangat menonjol pada diri manusia. Yang pertama, syahwat yang terdapat pada lisannya. Yang kedua, syahwat yang terdapat dalam perutnya. Yang ketiga, syahwat yang terdapat pada apa yang ada di bawah perutnya. Syahwatul lisan, syahwatul batan, dan syahwatul faraj. Syahwat lisan, itulah sebabnya kenapa kita sering berbicara. Terkadang pembicaraan tidak terkontrol dari mulut kita, karena memang di mulut kita ada nafsunya. Ada syahwat perut, ada nafsu dalam perut kita. Itulah sebabnya kenapa kita sering makan dan minum seenaknya. Ada syahwatul faraj, ada syahwat yang ada di bawah perut, yaitu syahwat kemaluan. Itulah sebabnya kenapa kemudian kita sering jatuh dalam hawa nafsu, terutama jatuh dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini perzinahan, na'udzubillahi min zalika, karena memang di bawah perut kita ini ada nafsunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan satu ibadah yang akan mampu menundukkan nafsu itu, dan ibadah itu adalah ibadah puasa yang akan mampu membuat mulut kita berhenti berbicara, yang mampu membuat perut kita berhenti untuk sementara makan dan minum, yang mampu membuat apa yang ada di bawah perut kita ini berhenti untuk kita salurkan nafsu biologisnya lewat ibadah yang disebut dengan ibadah puasa. Nafsu ditundukkan dengan puasa. Kemudian para setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena segala pintu untuk kita tidak mendekat kepada Allah telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan adalah musim ketaatan. Ramadan adalah musim untuk meninggalkan kemaksiatan. Ramadan adalah musim untuk kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pintu-pintu yang membuat kita jauh dari Allah telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu sungguh kebangetan jikalau ada di antara umat Islam di saat bulan di mana seluruh pintu-pintu untuk melakukan kejahatan itu telah ditutup oleh Allah, kemudian masih saja melakukan kemaksiatan dan pelanggaran. Tentu ini namanya keterlaluan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian semenjak malam pertama itu, semua pintu-pintu neraka yang jumlahnya sebanyak 7 pintu ditutup serapat-rapatnya oleh Allah, dan tidak ada satupun yang dibuka. Sementara 8 pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, dan tidak ada satupun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan kesempatan kepada kita umat Islam untuk masuk surga dengan dibuka selebar-lebarnya, tidak ada satupun yang ditutup oleh Allah. Dan ditutup neraka, tidak ada satupun yang dibuka, agar kiranya di bulan Ramadan ini kita bisa dengan segala macam ibadah yang sedang Allah turunkan padanya, lewat ibadah siyam, ibadah qiyam, lewat ibadah tilawatul Quran, membayar zakat dan sedekah. Itulah cara di mana Allah sedang membuka pintu surga selebar-lebarnya untuk kita menuju ke sana, dan semua pintu neraka ditutup setutup-tutupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang Rasulullah sebut dalam hadis ini, wa nada munadin, pada malam pertama Ramadan itu ada suara sebenarnya yang menggelegar, tapi kita tidak ada satupun manusia yang mendengar. Suara itu mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir,
Kalian yang mau tobat, kalian yang mau sorga, kalian yang kepingin melakukan kebaikan, saatnya sedang dibuka. Saat itu telah tiba, kata suara itu. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan wahai anda-anda yang terbiasa melakukan pelanggaran, hai anda-anda yang terbiasa melakukan maksiat, saatnya untuk berhenti sejenak. Saatnya untuk kalian mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Berhenti untuk melakukan pelanggaran dan dosa-dosa. Karena ini bulan suci, bulan yang luar biasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kata suara yang sebenarnya menggelegar di malam pertama Ramadan. Tapi tentu kita manusia tidak ada satupun yang mendengar. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini dengan mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Mulai malam pertama Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam list, dalam daftar orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Dan itu terjadi di setiap malam-malam Ramadan. Dari malam pertama Ramadan sampai nanti berakhirnya Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang-orang tertentu agar kiranya menjadi orang-orang yang disebut dengan utaqa'u minan nar, orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada di antara kita mungkin yang sudah bertemu dengan Ramadan 15 kali. Ada yang mungkin sudah bertemu 20 kali. Ada yang mungkin sudah bertemu 30 kali. Ada yang mungkin sudah bertemu 40 kali, 50 kali, 60 kali, 70 kali. Pertanyaannya, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dari sekian Ramadan yang telah kita lalui, patut kita bertanya dalam hati, apakah kita sudah masuk dalam daftar atau list orang-orang yang disebut dengan utaqa'u minan nar? Orang-orang yang dimasukkan oleh Allah dalam daftar orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Tentu ini harus menjadi pertanyaan kita, menjadi sebuah renungan bagi diri kita. Kalau misalnya kita merasa belum pada Ramadan yang telah kita lalui itu, maka kita harus berusaha. Ramadan kali ini haruslah menjadi Ramadan yang setidak-tidaknya kita berusaha masuk dalam daftar atau list orang-orang yang disebut dengan utaqa'u minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Karena siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir kita jumpai dalam hidup kita. Siapa tahu Ramadan tahun depan kita sudah berpulang dan tidak lagi bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka mumpung kita masih berada di awal Ramadan, masih begitu panjang hari-hari dan malam-malam Ramadan yang akan datang, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghadiahkan hidangan istimewa kepada kita umat Islam seluruh dunia. Nafahat Ramadan, hembusan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dari semenjak malam pertama Ramadan kemarin diumumkan, itu sekarang kita sedang berada di tengah-tengahnya. Maka mari saya mengajak diri saya, mengajak kita semua untuk kita manfaatkan kehadiran Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, untuk kita meraih pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata, innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fattaqullaha rabbakum ayyuhal mu'minun wa sallu 'ala nabiyyikum. Allahumma salli 'ala Muhammad. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebelum kita berdoa, izinkan khatib menambahkan 5 menit saja pada bagian yang kedua khutbah ini, di mana Ramadan Allah sebut di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan selain ia sebagai syahrul siyam, bulan berpuasa, tapi Ramadan juga disebut dengan syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan suci Ramadan ini. Ada satu ayat. Ayat ini sangat ngeri kalau seandainya kita kaji dan kita pahami. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, Al-Qur'an berada di tengah-tengah kita dan berada banyak di rumah kita. Kalau seandainya kita tidak pernah membacanya, apalagi tidak pernah mengkhatamkannya seperti datangnya bulan Ramadan saat ini, kita khawatir kita masuk dalam ungkapan ayat tadi, di mana Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingat aku. Maksudnya siapa yang tidak mau membaca ayat-ayat Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka kami akan sempitkan hidupnya. Sempit dalam arti mungkin ada orang bergelimang harta, tapi karena ia tidak pernah membaca Al-Quran, kegelisahan dan ketidaktenangan selalu hadir dalam hidupnya. Sempit dalam arti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lapangkan rezekinya dan tidak lapangkan hidupnya. Yang paling bahaya jamaah rahimakumullah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan nanti pada hari kiamat ia dalam keadaan buta. Lalu ia protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah dulu waktu hidup di atas dunia aku bisa melihat semuanya? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Inilah balasan bagi orang-orang yang kami hadirkan ayat-ayat kami. Kami hadirkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Kami turunkan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran ada di rumah-rumah mereka, tapi kalian lupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalikal yauma tunsa, sebagaimana kalian lupakan Al-Quran ketika kalian hidup di atas dunia, maka di sini
kalian akan menjadi orang-orang yang kami lupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, mumpung kita baru berada di awal-awal Ramadan, mari kita buka lembaran-lembaran Al-Quran yang ada di rumah kita, agar kiranya kita tidak nanti protes di hadapan Allah ketika ada di antara manusia yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta lantaran tidak pernah membaca ayat-ayat dan kitab sucinya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna fi hadzal syahril karim min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna fihi minas shaimina imanan wa ihtisaba wal qaimina imanan wa ihtisaba wa mimman ayatlu ayatika ana al-laili wa atrafan nahar ala wajhi alladhi yurdika anna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala wajhi alladhi yurdika anna. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah.